Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai bersih itu sehat bagian ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, nanti anak-anak diharapkan dapat yang pertama, mengetahui arti wudhu. Yang kedua, mengetahui air yang boleh dipergunakan untuk wudhu. Yang ketiga, mengetahui rukun wudhu. Dan yang keempat, mempraktikkan gerakan wudhu. Sebelumnya, anak-anak dapat absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah. Yang pertama, pengertian tentang wudhu. Arti wudhu. Di sini, wudhu dapat diartikan membasuh anggota badan tertentu dengan air suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi, namanya wudhu itu yang dibasuh itu tidak semua anggota badan, tapi tertentu. Dan airnya itu tidak hanya suci, tapi juga mensucikan. Dan tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Kita lihat ada tulisan air mutlak. Air mutlak di sini yang dimaksud yaitu air suci dan mensucikan. Jadi arti dari air mutlak ini air yang suci dan mensucikan. Contohnya, ya tahu sendiri ada beberapa air yang suci dan mensucikan. Seperti air sumur atau nanti air suci dan mensucikan. Tapi kita lihat ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air sirup. Air sirup itu suci tapi tidak mensucikan. Air misalnya air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Selanjutnya ini macam-macam air mutlak. Air mutlak yang pertama yaitu air hujan. Yang kedua, mata air. Mata air ini biasanya berada di lereng pegunungan. Yang ketiga, air sumur. Yang keempat, air salju. Selanjutnya, air embun. Air embun ini ketika pagi hari kan bangun tidur, kalian lihat ada tetesan-tetesan air, yaitu kalau dikumpulkan menjadi banyak bisa digunakan untuk wudhu. Terus air sungai. Dan yang terakhir, air laut. Ini merupakan contoh-contoh dari air yang suci dan mensucikan. Setelah ini kita dapat melihat video singkat mengenai bagaimana cara wudhu yang baik. Gini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu
menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau Jadi itu merupakan urutan-urutan wudhu dengan baik. Tugas kalian nanti dapat mempraktekkan wudhu nanti di video ya. Misalnya doa setelah wudhu tidak hafal, tidak usah dilakukan gak apa-apa, atau membaca juga tidak masalah ya. Jadi yang penting tadi melakukan gerakan wudhu nanti di video. Selanjutnya untuk materi yaitu tentang rukun wudhu. Rukun wudhu ini berarti apa? Hal-hal yang harus dilakukan ketika wudhu. Ini ada 6. Jadi kalau ditinggalkan salah satunya maka wudhunya tidak sah. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Tertib tadi artinya berurutan. Jadi di sini tidak tertuliskan misalnya berkumur, membasuh hidung, tidak kan? Membersihkan telinga tidak ada. Itu berarti sunnah. Jadi ketika seseorang kok tidak berkumur, tidak membersihkan hidung, tidak membersihkan telinga ketika wudhu, wudhunya tetap sah karena tidak termasuk rukun wudhu. Untuk soal tertulis ya, yang nomor 1. Sebutkan yang termasuk air mutlak. Nomor 2. Apakah arti tertib dalam wudhu? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.